Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Di antara gemuruh petir dan cahaya lampu jalan yang redup, Dika mengayuh motornya dengan hati-hati, mencari penumpang di tengah derasnya hujan. Jaket tipisnya sudah basah kuyup, dan perutnya yang kosong mulai berbunyi, tapi ia tetap bertahan. Hidupnya memang keras, dan sebagai ojek online, ia tak punya pilihan selain terus bekerja. Di dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, bertahan hidup dan membayar kontrakan sebelum diusir pemilik rumah. Saat menepi di trotoar untuk berteduh, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Seorang wanita muda berlari tergesa-gesa, wajahnya panik, sementara dua pria berjaket hitam membuntutinya dengan tatapan buas. Dika tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa wanita itu dalam bahaya. Dengan cepat, ia melepas helm dan berlari ke arahnya. "Mbak, ada yang ngejar." "Iya," tanyanya, suaranya mengalahkan deru hujan. Wanita itu mengangguk ketakutan, napasnya tersengal. "Iya, mereka mau merampas tasku." Tanpa pikir panjang, Dika berbalik menghadapi dua pria itu. "Berhenti, Bang, gak malu ganggu cewek sendirian." Salah satu dari mereka tertawa mengejek, lalu mengeluarkan pisau lipat dari saku jaketnya. "Urusan lu apa? Hah? Mau ikut mati?" Ancaman itu tak membuat Dika mundur. Dengan refleks cepat, ia menangkap tangan si pria dan memelintirnya ke belakang hingga pisaunya terlepas. Dengan sekali dorong, pria itu terhuyung dan jatuh ke tanah. Pria kedua mencoba menyerang, tapi Dika menghindar dengan cekatan dan melayangkan pukulan telak ke rahangnya. Tubuh lelaki itu ambruk di genangan air. Wanita yang tadi ketakutan kini hanya bisa menatap Dika dengan mata terbelalak. "Ayo, naik motor saya, kita pergi dari sini," ujar Dika cepat. Tanpa ragu, wanita itu melompat ke boncengan, dan Dika segera memacu motornya menjauh sebelum preman-preman itu bisa bangkit lagi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara rintik hujan yang menemani mereka. Setelah merasa cukup jauh, Dika menghentikan motornya di sebuah warung kopi pinggir jalan. "Udah aman, Mbak," katanya sambil menoleh ke belakang. Wanita itu melepaskan helm yang ia kenakan dan menatap Dika dengan tatapan yang sulit diartikan. "Makasih banyak, Mas, kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah celaka." Dika menggaruk kepalanya yang basah. "Ah, nggak apa-apa, Mbak. Saya cuma kebetulan lewat aja." Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan. "Namaku Laras." Dika menerima uluran itu ragu-ragu. "Dika," saat tangannya bersentuhan dengan tangan Laras, ada perasaan aneh yang menjalar di dadanya. Hangat dan mendebarkan. Namun, sebelum ia sempat mencerna perasaan itu, Laras membuka tasnya dan mengeluarkan dompet. "Aku mau kasih sesuatu buatmu, sebagai ucapan terima kasih." Dika langsung menggeleng. "Jangan, Mbak, saya nolong bukan buat dibayar." Laras tertegun, tatapannya semakin dalam. Sebagai seorang polisi wanita berpangkat AKP, ia jarang menemukan lelaki seperti ini, berani, tulus, dan tak materialistis. Dika yang hanya seorang ojek online, yang basah kuyup dan kedinginan, baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk menolongnya. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini, sesuatu yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Dan tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal dari takdir yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hujan mulai reda, meninggalkan jalanan yang basah dan udara malam yang dingin menusuk tulang. Laras masih duduk di atas motor Dika, tatapannya tak lepas dari pria yang baru saja menyelamatkannya. Ada sesuatu yang berbeda dari Dika, bukan hanya keberaniannya, tapi juga ketulusan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. "Mas, Dika tinggal di mana?" tanya Laras tiba-tiba. Dika tersenyum kecil, menatap ke arah langit yang masih mendung. "Di kontrakan kecil di belakang pasar, Mbak. Tempatnya sempit, tapi cukup buat berteduh." Laras mengangguk pelan. Ia bisa melihat kesederhanaan hidup Dika hanya dari caranya berbicara. Tapi yang membuatnya semakin penasaran adalah cara Dika menolak uang darinya tadi. Banyak orang di kota ini yang rela melakukan apapun demi uang, tapi pria ini berbeda. "Mas, Dika kerja apa selain jadi ojek?" tanyanya lagi. Dika terkekeh kecil, mengusap rambutnya yang masih basah. "Dulu sempat kerja serabutan. Jadi buruh, jadi kuli, apa aja yang penting halal. Sekarang ya, fokus di ojek online aja." Obrolan mereka terus berlanjut. Dika bercerita tentang hidupnya yang keras, tentang orang tuanya yang sudah lama meninggal, tentang mimpinya yang sederhana, hanya ingin hidup tenang dan tak merepotkan orang lain. Laras mendengarkan dengan seksama,
hatinya semakin tergerak. Ia sendiri berasal dari keluarga mapan, dengan fasilitas yang selalu tersedia sejak kecil. Tapi meski begitu, ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya, sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya, sampai malam ini, saat ia bertemu Dika. "Kalau Mbak Laras sendiri, kerja di mana?" tanya Dika akhirnya. Laras tersenyum, ada sedikit keraguan di matanya sebelum ia menjawab, "Aku polisi." Dika terdiam sejenak, matanya melebar sebelum akhirnya tertawa kecil. "Serius, Mbak?" Laras mengangguk sambil mengeluarkan kartu tanda pengenalnya. Dika menatapnya dengan tak percaya. "Wah, tadi saya nolongin polisi rupanya. Untung saya nggak ikut ditangkap," candanya. Laras ikut tertawa, ada sesuatu yang hangat di antara mereka. Malam semakin larut, dan Laras akhirnya meminta Dika mengantarnya pulang. Sesampainya di depan rumahnya yang megah, Dika hanya bisa menatap takjub. "Ini rumah Mbak Laras?" tanyanya ragu. Laras mengangguk pelan. "Masuk dulu, aku buatkan teh," tawarnya. Tapi Dika menggeleng. "Makasih, Mbak, kayaknya saya harus pulang, besok masih harus kerja." Ada nada canggung di suaranya, seolah ia merasa tempatnya bukan di sini. Laras menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku senang bisa ketemu kamu, Mas Dika." Dika tersenyum tipis. "Saya juga, Mbak, hati-hati." Ya, tanpa menunggu lebih lama, ia segera memacu motornya pergi. Laras masih berdiri di depan rumah, memperhatikan punggung pria itu yang semakin menjauh. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, sebuah perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di perjalanan pulang, Dika menghela napas panjang. Hatinya dipenuhi kebingungan. Ia tahu Laras berasal dari dunia yang jauh berbeda darinya. Laras adalah wanita berpendidikan, punya karir yang mapan, dan berasal dari keluarga kaya. Sementara dirinya, ia hanyalah lelaki miskin yang berjuang untuk bertahan hidup. Tapi kenapa malam ini terasa begitu berbeda? Kenapa hatinya terasa begitu dekat dengan wanita itu? Dika tak punya jawaban. Yang ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, tapi pertemuan malam itu terus membekas di hati Laras. Ia tak bisa melupakan sosok Dika, lelaki sederhana yang penuh keberanian dan ketulusan. Meski hidup di dua dunia yang berbeda, ada sesuatu dalam diri Dika yang membuatnya ingin mengenal pria itu lebih dalam. Laras mulai mencari alasan untuk bertemu lagi. Ia sering sengaja memesan ojek online dengan harapan Dika yang datang menjemputnya. Kadang berhasil, kadang tidak. Namun, setiap kali mereka bertemu, hatinya selalu berdebar tak menentu. Sementara itu, Dika pun tak bisa mengabaikan Laras. Ia tahu dirinya hanya lelaki miskin, jauh dari sosok pria yang pantas mendampingi seorang polisi wanita cantik dan berpendidikan. Tapi setiap kali melihat Laras, ia merasa ada harapan, seolah dunia yang dingin ini memberi secercah kehangatan. Namun, ia selalu menahan diri. Baginya, mencintai Laras adalah mimpi yang terlalu tinggi. Ia tak ingin berharap terlalu jauh hanya untuk jatuh lebih dalam. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, Laras datang ke kontrakan kecil Dika tanpa pemberitahuan. Dika terkejut melihat wanita itu berdiri di depan pintu dengan wajah penuh tekad. "Mas Dika, aku serius sama kamu," katanya tiba-tiba. Dika hanya bisa menatapnya dengan kebingungan. "Maksud Mbak Laras?" Laras menarik napas dalam. "Aku mau kita serius. Aku mau kita menikah." Kata-kata itu menggema di kepala Dika seperti dentuman petir. Dika tertawa getir, mencoba menganggapnya sebagai lelucon. "Mbak Laras bercanda, kan? Saya siapa? Cuma tukang ojek yang hidup pas-pasan. Mbak Laras bisa dapat pria yang jauh lebih baik." Laras menggeleng keras, matanya memancarkan keteguhan. "Aku nggak peduli soal status atau harta, Mas. Aku cuma tahu satu hal, aku nyaman sama kamu. Aku merasa aman, merasa dihargai. Itu lebih penting dari segalanya." Dika terdiam, hatinya ingin percaya, tapi pikirannya terus menolak. Dunia mereka terlalu berbeda. Namun, sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba pintu kontrakannya diketuk keras. Saat dibuka, ternyata itu adalah beberapa pria yang mengaku sebagai keluarga Laras. Ayahnya, seorang pengusaha kaya dan terpandang, berdiri di sana dengan wajah merah padam. "Jadi ini laki-laki yang berani mendekati anakku." Suaranya bergetar menahan amarah. Tanpa menunggu jawaban, sang ayah langsung menarik tangan Laras. "Pulang,
Papa tidak akan membiarkan kamu menikah dengan lelaki miskin seperti ini. Laras meronta, air mata mulai mengalir di pipinya. Papa nggak berhak mengatur hidupku. Aku mencintai Dika. Dika hanya bisa berdiri kaku, hatinya tercabik-cabik. Ia ingin melawan, ingin mempertahankan Laras, tapi ia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Di hadapan keluarga Laras, ia hanyalah seorang pria tak berharga. Saat Laras akhirnya dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa pergi, Dika hanya bisa mengepalkan tangan, menahan gejolak di dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Ia mencintai Laras, tapi apakah cinta saja cukup untuk melawan dunia yang tak berpihak padanya? Tanpa ia sadari, air mata perlahan jatuh membasahi pipinya, membawa serta harapan yang mulai memudar. Namun, di balik semua itu, Dika tahu satu hal, ini belum berakhir. Jika takdir memang mempertemukan mereka, ia akan menemukan cara untuk memperjuangkan cintanya. Entah bagaimana, ia harus membuktikan bahwa dirinya layak untuk Laras. Tapi untuk itu, ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemiskinan. Ia harus menghadapi dunia yang penuh prasangka, dan mungkin, menghadapi rahasia terbesar dalam hidupnya yang selama ini ia sembunyikan. Dika duduk termenung di dalam kontrakannya yang sempit. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah dunia telah merenggut sesuatu yang berharga darinya. Bayangan Laras yang menangis dan berteriak saat dipaksa masuk ke mobil terus terngiang di kepalanya. Ia menggenggam helmnya erat-erat, menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Apakah ini akhirnya? Apakah ia benar-benar harus menyerah hanya karena dunia menganggapnya tak layak? Di tengah lamunannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. ***, Mas Dika, aku baik-baik saja. Aku nggak akan menyerah. Aku percaya kamu juga nggak akan menyerah. Aku akan menunggumu. ***, Dika menghela napas panjang. Laras masih mempercayainya, masih ingin bersamanya. Tapi bagaimana caranya ia bisa membuktikan bahwa dirinya pantas? Ia hanya seorang lelaki miskin, bukan siapa-siapa. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Saat Dika sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, seorang pria parubaya mendekatinya. Wajahnya penuh wibawa, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. "Mas Dika?" tanyanya pelan. Dika menatapnya penuh selidik. "Iya, Pak, Bapak siapa?" Pria itu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Nama saya Kolonel Fadli. Saya datang karena ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang dirimu sendiri." Dika mengernyit, bingung dengan ucapan pria itu. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Kolonel Fadli melanjutkan, "Kamu bukan sekadar tukang ojek, Dika. Kamu adalah anak dari salah satu prajurit terbaik yang pernah dimiliki negeri ini, Kapten Jenderal Surya." Dika terdiam. Nama itu seperti petir yang menyambar kepalanya. "Apa maksud Bapak? Ayah saya sudah lama meninggal, dia hanya seorang buruh biasa." Suaranya gemetar, antara tak percaya dan takut. Kolonel Fadli menggeleng. "Itulah yang selama ini ingin disembunyikan darimu. Ayahmu adalah seorang perwira Kopassus yang gugur dalam sebuah operasi rahasia bertahun-tahun lalu. Demi melindungimu, ibumu membawa pergi dan menyembunyikan identitas aslimu. Tapi darah prajurit ada dalam dirimu, Dika. Aku tahu, karena aku salah satu sahabat ayahmu." Dika merasa dunia seakan berputar. Semua yang ia ketahui selama ini terasa seperti kebohongan. Ia hanya tukang ojek, atau setidaknya, itulah yang ia percayai selama ini. Kolonel Fadli menatapnya dengan tajam. "Jika kau benar-benar ingin membuktikan dirimu, kau harus menerima takdirmu. Kau bukan orang biasa, Dika. Kau punya sesuatu dalam dirimu yang lebih besar dari yang kau kira." Dika mengepalkan tangannya. Seumur hidupnya, ia selalu merasa seperti bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, kenyataan yang baru saja terungkap mengubah segalanya. Jika ia memang anak dari seorang perwira, maka ini bukan hanya tentang membuktikan dirinya untuk Laras. Ini tentang menghormati darah yang mengalir dalam tubuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dika membuat keputusan besar. Ia tidak akan lari dari kenyataan. Ia tidak akan membiarkan dunia menghancurkan mimpinya. Jika ia harus bertarung untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan cintanya, maka ia akan bertarung. "Bapak, ajari saya," katanya dengan suara bergetar. Kolonel Fadli tersenyum tipis. "Aku sudah menunggumu mengatakan itu." Tanpa disadari,
Malam itu adalah awal dari perjalanan baru bagi Dika, perjalanan menuju takdirnya yang sebenarnya. Dika menatap lurus ke depan, napasnya memburu, keringat membasahi tubuhnya. Di hadapannya, Kolonel Fadli berdiri dengan tangan terlipat di dada, menilai setiap gerakannya dengan tatapan tajam. Sudah 2 minggu sejak malam di mana ia mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Sejak saat itu, kehidupannya berubah drastis. Ia tidak lagi hanya seorang tukang ojek. Ia telah memulai pelatihan berat di bawah bimbingan Kolonel Fadli, seorang perwira Kopassus yang dulunya adalah sahabat ayahnya. Pagi-pagi buta, Dika harus bangun untuk berlari belasan kilometer. Tubuhnya ditempa dengan latihan fisik yang luar biasa keras, mulai dari push-up, sit-up, hingga latihan ketahanan mental yang nyaris membuatnya menyerah. Namun, setiap kali rasa sakit menyiksanya, ia mengingat satu hal, Laras. Gadis itu telah mempercayainya. Gadis itu berjuang untuk tetap bersamanya. Ia tidak boleh menyerah, tidak sekarang. Hari itu, latihan lebih berat dari sebelumnya. Dika dipaksa bertarung melawan 2 prajurit Kopassus yang lebih berpengalaman. Setiap pukulan yang ia terima semakin menguji ketahanan tubuh dan mentalnya. Namun, di balik rasa sakit itu, ia mulai merasakan sesuatu yang lain, sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Insting bertarungnya perlahan bangkit. Ia tidak lagi hanya bertahan, tapi mulai menyerang balik. Satu pukulan keras akhirnya berhasil menjatuhkan lawannya. Kolonel Fadli mengangguk puas. Sekarang kau mulai mengerti siapa dirimu sebenarnya, katanya. Di sela-sela pelatihan, Dika sering memikirkan. Laras, ia tahu gadis itu pasti sedang menghadapi tekanan berat dari keluarganya. Ia ingin menemuinya, ingin meyakinkannya bahwa mereka masih punya harapan. Namun, ia juga tahu bahwa kembali dalam keadaan yang sama hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak. Hanya dengan menjadi seorang prajurit sejati, ia bisa menantang dunia yang selama ini menilainya rendah. Sementara itu, di sisi lain kota, Laras dikurung di rumah oleh ayahnya. Ponselnya disita, setiap gerak-geriknya diawasi. Ayahnya bahkan berusaha menjodohkannya dengan pria kaya dari keluarga terpandang. Namun, Laras tetap bertahan. Ia percaya pada Dika, percaya bahwa pria itu akan kembali untuknya. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Dika, katanya tegas setiap kali ayahnya memaksa. Air mata seringkali mengalir, tapi hatinya tetap teguh. Malam itu, setelah sesi latihan yang melelahkan, Dika duduk di tepi sungai kecil dekat markas pelatihannya. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, mengingat kembali kehidupannya yang dulu. Betapa dunia memperlakukannya sebagai orang biasa, betapa ia merasa kecil dan tidak berarti. Tapi kini, semua berbeda. Ia telah menemukan jati dirinya. Ia bukan lagi sekadar lelaki miskin. Ia adalah anak seorang prajurit, dan darah seorang petarung mengalir dalam dirinya. Kolonel Fadli datang dan duduk di sampingnya. Kau sudah berkembang pesat, Dika. Tapi perjalananmu masih panjang. Dika menoleh dan mengangguk. Saya tahu, Pak, tapi saya siap. Saya akan melakukan apapun untuk membuktikan diri saya. Kolonel Fadli tersenyum kecil. Bagus, karena sebentar lagi, kau akan menghadapi ujian yang sebenarnya. Dika mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu ujian seperti apa yang menunggunya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti. Demi kehormatannya, demi ayahnya, dan yang terpenting, demi Laras. Hari itu datang lebih cepat dari yang Dika duga. Setelah berminggu-minggu menjalani latihan keras, Kolonel Fadli akhirnya mengumumkan bahwa Dika akan menjalani ujian terakhir untuk membuktikan kelayakannya sebagai seorang prajurit. Ini bukan latihan biasa, Dika, kata Kolonel Fadli dengan nada serius. Ujian ini akan menentukan apakah kau benar-benar memiliki jiwa seorang prajurit sejati atau hanya seorang pria yang ingin membuktikan sesuatu tanpa kesiapan yang matang. Dika tidak gentar, ia telah bertekad untuk menghadapi apapun yang datang padanya. Namun, ia tidak menyangka bahwa ujian yang diberikan begitu ekstrim. Ia akan dikirim sendirian ke daerah perbatasan, tempat di mana sekelompok penyelundup senjata diketahui beroperasi. Tugasnya sederhana, namun mematikan, menyusup ke dalam kelompok itu, mengumpulkan informasi, dan kembali dengan selamat tanpa terdeteksi. Saat malam tiba, Dika sudah berada di hutan lebat dekat wilayah operasi. Angin malam berhembus dingin, namun ia tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Setiap gerakannya harus senyap, setiap keputusan harus tepat. Jika ia ketahuan, nyawanya bisa melayang.
Ia merangkak di antara semak-semak, mendekati markas kecil penyelundup yang dijaga ketat. Dari kejauhan, ia bisa melihat para pria bersenjata berbicara dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Dika mengambil posisi dan mulai mengamati. Ia mencatat jumlah orang, jenis senjata yang mereka gunakan, serta jalur masuk dan keluar dari tempat itu. Namun, di saat ia hendak mundur, kakinya menginjak ranting kering. Krak, suara itu mungkin kecil, tapi cukup untuk menarik perhatian salah satu penjaga. "Siapa di sana?" Pria itu berseru, menyorotkan senter ke arah semak-semak tempat Dika bersembunyi. Dika menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Dalam hitungan detik, ia harus mengambil keputusan, kabur dan mengambil risiko dikejar, atau menghadapi musuh secara diam-diam. Dengan cepat, ia menarik pisau kecil dari pinggangnya dan bergerak secepat kilat. Dalam satu gerakan mulus, ia membekap mulut pria itu dan menjatuhkannya tanpa suara. Satu ancaman tersingkir, tapi ia tahu ancaman lain masih ada. Setelah memastikan semua informasi yang dibutuhkan, Dika mulai mundur perlahan. Namun, saat ia hampir keluar dari area markas, suara tembakan tiba-tiba menggema di udara. Dor, para penyelundup menyadari kehadiran penyusup dan mulai mengejarnya. Dika berlari sekuat tenaga, menembus hutan yang gelap dengan napas memburu. Peluru berdesing di sekelilingnya, namun ia tetap fokus. Ia harus keluar dari sini hidup-hidup. Dengan kecepatan luar biasa, Dika berhasil mencapai titik evakuasi di mana Kolonel Fadli dan timnya sudah menunggu. "Bagus, Dika," teriak Kolonel Fadli begitu melihatnya muncul dari balik semak. Begitu ia sampai di titik aman, tim Kopassus langsung menyerbu markas penyelundup dengan taktik kilat. Dalam waktu singkat, kelompok kriminal itu berhasil dilumpuhkan. Dika melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari pasukan elit. Saat fajar menyingsing, Kolonel Fadli menepuk pundaknya. "Kau sudah membuktikan dirimu, Dika. Selamat, mulai sekarang kau bukan hanya seorang pria biasa. Kau adalah seorang prajurit." Dika menatap langit pagi dengan senyum penuh kemenangan. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Dan langkah berikutnya, ia akan kembali untuk Laras, sebagai pria yang berbeda, seorang prajurit sejati. Dika berdiri di depan cermin, menatap refleksi dirinya yang kini berbeda dari beberapa bulan lalu. Otot-ototnya lebih kencang, sorot matanya lebih tajam, dan posturnya lebih tegap. Ia bukan lagi pria miskin yang diremehkan orang. Ia kini seorang prajurit Kopassus, anak dari seorang legenda, dan seseorang yang siap merebut kembali apa yang menjadi haknya Laras. Dengan langkah mantap, ia mengenakan seragamnya yang kini terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Hari ini, ia akan kembali ke rumah Laras, bukan sebagai seorang tukang ojek miskin, melainkan sebagai seorang kapten muda yang telah membuktikan dirinya. Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya belum selesai. Ayah Laras, Komisaris Besar Suryo, tidak akan mudah menerima kenyataan ini. Namun, Dika tidak akan mundur. Begitu tiba di depan rumah mewah keluarga Laras, dua orang penjaga segera menghadangnya. "Mau apa kamu ke sini?" Salah satu dari mereka bertanya sinis, mengingat Dika sebagai pria miskin yang dulu diusir. Namun, kali ini Dika hanya tersenyum dingin. "Beritahu Komisaris Suryo, Kapten Dika ingin bertemu." Kedua penjaga itu tertegun, saling pandang sebelum akhirnya masuk ke dalam untuk melaporkan. Tak butuh waktu lama, Komisaris Suryo keluar dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir hanya karena mengenakan seragam, kau bisa menuntut sesuatu?" Suaranya penuh sindiran. Namun, Dika tetap tenang. "Saya tidak datang untuk menuntut, Pak. Saya datang untuk mengambil kembali hak saya. Laras mencintai saya, dan saya juga mencintainya." Tepat saat itu, Laras muncul dari dalam rumah dengan mata berbinar. "Dika," ia berlari ke arahnya, nyaris menangis melihat pria yang ia cintai kini berdiri gagah di hadapannya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, ayahnya menghalangi. "Tidak ada yang berubah. Aku tetap tidak akan merestui hubungan ini," bentaknya. Dika menghela napas panjang sebelum berkata, "Saya dulu mungkin bukan siapa-siapa, Pak. Tapi sekarang, saya telah membuktikan bahwa saya layak. Saya seorang prajurit Kopassus, sama seperti almarhum ayah saya." Seketika wajah Komisaris Suryo berubah. "Apa kau bilang?" Dika mengeluarkan sebuah lencana kecil yang diberikan Kolonel Fadli, bukti pengakuan dirinya sebagai anak dari Kapten Jenderal Surya. Komisaris Suryo terdiam,
Matanya berkaca-kaca. Ia mengenal Kapten Surya sebagai sahabat lamanya yang dulu gugur dalam tugas. Semua keangkuhannya runtuh dalam sekejap. Ia menatap Dika dengan perasaan bercampur aduk antara kaget dan kagum. Sementara itu, Laras berlari dan langsung memeluk Dika dengan erat. "Aku tahu kamu pasti kembali," bisiknya dengan suara bergetar. Dengan tatapan penuh wibawa, Dika menatap langsung ke mata Komisaris Suryo. "Sekarang, saya bertanya sekali lagi, Pak. Apakah saya masih belum layak untuk putri Anda?" Suasana hening sejenak, sebelum akhirnya Komisaris Suryo menghela napas panjang. "Kau sudah membuktikan dirimu, Dika," katanya lirih. "Aku tidak punya alasan lagi untuk menolakmu." Dika tersenyum, menggenggam tangan Laras erat. Hari itu, bukan hanya cintanya yang kembali, tapi juga harga dirinya sebagai seorang prajurit sejati. Setelah restu dari Komisaris Suryo akhirnya didapat, Dika dan Laras mulai merancang pernikahan mereka. Namun, kebahagiaan mereka belum berlangsung lama. Di suatu sore yang tenang, sebuah panggilan telepon dari markas besar Kopassus mengubah segalanya. Dika dipanggil untuk misi khusus, misi yang sangat berbahaya dan bisa menentukan masa depan karir militernya. Laras menatapnya dengan cemas saat Dika memberitahukan hal ini. "Jadi, kamu harus pergi sebelum kita menikah." Suaranya bergetar. Dika mengangguk, menggenggam tangannya erat. "Aku berjanji akan kembali, Laras. Ini misi terakhir sebelum kita benar-benar bersama." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jaminan dalam tugas ini. Sebagai seorang prajurit, ia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Malam sebelum keberangkatan, Dika duduk bersama Komisaris Suryo di teras rumah. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang kini penuh kebanggaan. "Aku dulu meremehkanmu, Dika. Tapi sekarang aku tahu, kau memang pantas untuk Laras." Ia menghela napas panjang. "Aku hanya ingin satu janji darimu, kalau kau akan kembali dalam keadaan hidup." Dika tersenyum tipis. "Saya akan melakukan segala cara untuk itu, Pak." Namun, di dalam hatinya, ia sadar bahwa misi ini bukan sekadar ujian terakhir untuknya, tetapi juga sebuah pertaruhan besar bagi hidupnya dan masa depannya bersama Laras. Keesokan harinya, Dika dan timnya diterbangkan ke daerah konflik yang penuh dengan kelompok bersenjata. Misi mereka adalah menyelamatkan seorang diplomat yang disandera oleh milisi berbahaya. Operasi ini tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki risiko tinggi. Setiap langkah yang salah bisa berarti kematian. Saat operasi dimulai, Dika memimpin timnya menyusup ke markas musuh. Mereka bergerak cepat dan senyap, menembus pertahanan tanpa terdeteksi. Namun, ketika hampir mencapai lokasi sandera, alarm berbunyi. Musuh mengetahui keberadaan mereka. Tembakan berhamburan, ledakan terjadi di mana-mana. Dika dan timnya terlibat baku tembak sengit, bertarung mati-matian demi menyelesaikan misi. Di tengah kekacauan itu, Dika terkena tembakan di bahu. Rasa sakitnya luar biasa, tapi ia tidak bisa berhenti. Dengan sisa tenaga, ia terus bertempur dan akhirnya berhasil membebaskan sang diplomat. Namun, pelarian mereka tidak mudah. Musuh terus mengejar, dan situasi semakin mencekam. Dalam momen genting itu, Dika harus membuat keputusan besar, menyelamatkan diri atau memastikan seluruh tim keluar dengan selamat. Dengan darah mengalir dari lukanya, Dika tetap bertahan, melindungi timnya hingga mereka berhasil mencapai titik evakuasi. Helikopter penyelamat datang tepat waktu, mengevakuasi mereka keluar dari zona pertempuran. Saat tubuhnya mulai kehilangan kesadaran, pikiran terakhirnya hanya satu, "Laras, aku berjanji akan kembali." Namun, apakah ia benar-benar bisa kembali dalam keadaan hidup? Atau takdir punya rencana lain untuknya? Dika terbaring di dalam helikopter. Evakuasi dengan tubuh berlumuran darah. Nafasnya tersengal, pandangannya mulai kabur. Suara bising baling-baling helikopter bercampur dengan teriakan tim medis yang berusaha menstabilkan kondisinya. "Bertahan, Kapten. Kami hampir sampai di markas." Suara salah satu paramedis terdengar samar di telinganya. Namun, rasa sakit yang menjalar dari luka tembak di bahunya membuatnya sulit tetap sadar. Di benaknya, hanya ada satu wajah, Laras. Ia membayangkan senyumnya, suara lembutnya, serta pelukan hangatnya. Ia berjanji akan kembali, tapi kini nyawanya berada di ujung tanduk. Dika mencoba menggerakkan tangannya, namun tubuhnya terasa begitu berat. Kesadarannya perlahan menghilang, tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Sementara itu, di rumah keluarga Laras, suasana dipenuhi ketegangan.
Komisaris Suryo menerima kabar dari pihak Kopassus bahwa Dika terluka parah dalam misi. Laras langsung menangis begitu mendengar berita itu. Tidak, dia berjanji akan kembali. Isaknya memegang erat ponselnya. Ayahnya berusaha menenangkannya, meskipun di dalam hatinya sendiri, ia juga khawatir. Beberapa jam kemudian, Dika akhirnya tiba di rumah sakit militer dalam kondisi kritis. Operasi segera dilakukan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bahunya. Tim dokter berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya, tapi kondisinya tidak stabil. Detak jantungnya melemah, membuat para dokter dan perawat bekerja lebih keras untuk mempertahankan hidupnya. Di saat yang sama, Laras dan ayahnya segera berangkat ke rumah sakit. Begitu tiba, Laras langsung berlari menuju ruang ICU, namun dihentikan oleh seorang perawat. "Mohon bersabar, Nona, Kapten Dika masih dalam operasi," katanya lembut. Laras terisak, tubuhnya gemetar ketakutan. "Dia pasti bertahan, dia pasti bertahan," gumamnya berulang kali, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Jam demi jam berlalu seperti siksaan. Akhirnya, seorang dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. Operasinya berhasil, tapi kondisinya masih kritis. "Sekarang, semuanya tergantung pada kekuatan bertahan Kapten Dika," ujarnya. Laras hampir jatuh ke lantai karena lega, tapi ia tahu pertarungan belum selesai. Ia segera masuk ke dalam ruang ICU dan melihat Dika terbaring dengan berbagai alat medis yang menopang hidupnya. Dengan air mata berlinang, Laras menggenggam tangan Dika yang dingin. "Dika, tolong bangun, kau sudah berjuang sejauh ini. Jangan tinggalkan aku," bisiknya dengan suara penuh kepedihan. Ia tidak peduli dengan semua kabel dan selang infus yang menempel di tubuh Dika, ia hanya ingin pria yang dicintainya sadar dan kembali padanya. Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Dika mendengar suara Laras memanggilnya. Ia berada di antara dua dunia, antara hidup dan mati. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan sosok ayahnya, Kapten Jenderal Surya. "Kau sudah membuktikan siapa dirimu, Nak, tapi pertarunganmu belum selesai," suara ayahnya terdengar dalam pikirannya. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Dika berusaha kembali ke dunia nyata, tapi apakah ia cukup kuat untuk bertahan? Di ruang ICU yang sunyi, bunyi monitor detak jantung Dika terdengar perlahan. Laras masih menggenggam tangannya erat, air mata tak henti mengalir di pipinya. "Dika, kau harus bangun, aku di sini, menunggumu," bisiknya lirih. Rasa takut kehilangan pria yang dicintainya begitu menyiksa. Ia teringat semua kenangan bersama Dika, mulai dari pertemuan pertama mereka hingga saat-saat terakhir sebelum keberangkatannya untuk misi. Di dalam alam bawah sadarnya, Dika terus berjalan dalam kegelapan, mengikuti suara yang paling dikenalnya, suara Laras. Ia melihat bayangan ayahnya tersenyum bangga di kejauhan, lalu perlahan memudar. "Kau punya hidupmu sendiri untuk diperjuangkan, Nak. Kembali dan jalani takdirmu," suara ayahnya bergema. Sebelum semuanya menjadi putih, tiba-tiba, jari Dika bergerak. Laras yang masih memegang tangannya terlonjak kaget. "Dika," suaranya bergetar penuh harapan. Ia menatap wajah pria itu dengan cemas, dan dalam hitungan detik, kelopak mata Dika mulai berkedip perlahan. Nafasnya yang tadinya lemah kini mulai stabil. Perawat yang berjaga segera berlari memanggil dokter. Saat matanya akhirnya terbuka, Dika melihat sosok yang pertama kali menyambutnya, Laras, dengan mata sembab dan senyum penuh kelegaan. Laras, suaranya parau dan lemah, tapi cukup untuk membuat wanita itu menangis bahagia. "Ya, aku di sini, sayang, aku di sini," jawab Laras seraya mencium punggung tangannya dengan penuh cinta. Dokter yang masuk segera memeriksa kondisinya. "Ini keajaiban, dia sudah melewati masa kritis," ujar sang dokter dengan nada lega. Komisaris Suryo yang menyaksikan kejadian itu dari belakang hanya bisa menghela napas panjang, seakan melepaskan seluruh ketegangan yang ia rasakan selama ini. Dalam hati, ia mengakui bahwa Dika memang seorang pejuang sejati, baik di medan tempur maupun dalam kehidupan. Beberapa minggu berlalu, dan Dika akhirnya pulih sepenuhnya. Hari yang selama ini mereka tunggu pun tiba, hari pernikahan mereka. Dengan mengenakan seragam Kopassus kebanggaannya, Dika berdiri gagah di altar, menunggu kedatangan Laras. Ketika wanita itu melangkah dengan gaun putih yang anggun, semua mata tertuju padanya. Namun, bagi Dika, hanya ada satu hal yang paling penting, cinta mereka yang telah melalui berbagai ujian. Saat akhirnya mereka mengucapkan janji suci,
Laras menatap Dika dengan mata berbinar. Aku tahu kau akan kembali, bisiknya. Dika tersenyum, menggenggam tangannya erat. Dan aku akan selalu kembali untukmu, Laras. Di hadapan keluarga, sahabat, dan rekan-rekan Kopassus, mereka akhirnya bersatu. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada cinta yang telah ditempa oleh cobaan dan keberanian. Hari itu, Dika bukan hanya memenangkan pertempuran di medan perang, ia juga memenangkan hati wanita yang dicintainya untuk selamanya.